Jika temanku jatuh, ku tolong dia. Jika dia terjatuh, ku menolongnya. Menolong satu sama lain, ku kan menolong sekuat tenaga. Teman tak saling tengkar, tapi saling tolong. Berbuat baik dan benar dengan bantuanmu. Menolong satu sama lain, mari menolong sekuat tenaga. Jika temanku jatuh, ku tolong dia. Jika dia terjatuh, ku menolongnya. Menolong satu sama lain, bukan menolong sekuat tenaga. Teman tak saling tengkar, tapi saling tolong. Berbuat baik dan benar dengan bantuanmu. Menolong satu sama lain, mari menolong sekuat tenaga. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap sukacita. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali melalui video ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa, lipat tangan dan tutup mata, dan ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan, atas penjagaan-Mu pada kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu dengan baik. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus mau kamu semua menjadi penolong bagi orang lain. Itulah sebabnya Ia menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Tahukah kamu di mana letak Samaria? Suatu saat, ada seorang pria yang bepergian jauh. Tiba-tiba, para perampok datang dan memukuli orang itu, lalu meninggalkan orang yang terluka itu di jalanan. Oh, kepalaku sakit. Oh, badanku sakit. Oh, kakiku juga sakit. Mudah-mudahan ada orang yang lewat dan menolong aku, pikirnya. Aduh, sakit sekali. Aku harap ada orang segera datang. Apakah itu? Apakah itu suara langkah orang? Ia mendengarkan dengan sebaik-baik. Ya, ia yakin ada orang datang. Seorang sedang berjalan pada jalan itu. Hore, pertolongan datang. Betapa senangnya memikirkan sebentar lagi akan ada yang menolongnya. Langkah-langkahnya kedengaran makin lama makin dekat. Oh, untunglah. Ia adalah seorang imam yang berjalan melalui jalan itu. Apakah imam itu berhenti dan menolong orang yang terluka itu? Langkah-langkah itu makin lama makin perlahan-lahan, hampir berhenti. Tapi, loh, kok menjadi cepat lagi? Ternyata imam itu hanya berjalan lewat. Oh, betapa sedihnya. Seorang imam telah lewat di dekatnya, tetapi ia tidak mau menolong. Sakitnya begitu parah, sehingga ia mengerang terus. Tapi tidak ada seorang pun yang mendengarkannya. Tak lama kemudian, ia mendengar langkah orang lagi. Oh, untunglah, ada yang datang lagi. Ia mendengarkan dengan sekuat tenaganya. Ia adalah seorang Lewi yang juga berjalan melalui jalan itu.
Apakah orang Lewi itu berhenti dan menolong orang yang terluka itu? Tidak, orang Lewi itu berjalan melewatinya. Ia begitu tergesa-gesa sehingga tidak ada waktu untuk menolong. Orang yang terluka itu mengira tidak ada seorang pun yang akan menolongnya. Ia akan mati di jalanan itu. Tapi kemudian ada bunyi keteplak-ketepluk. Seekor keledai datang melewati jalan itu. Di atas keledai itu duduk seorang yang dikenal sebagai orang Samaria. Orang Samaria tidak seharusnya berbicara dengan orang Israel, dan orang yang terluka itu adalah orang Israel. Menurutmu, apakah orang Samaria itu berhenti untuk menolong orang yang terluka itu? Ya, orang Samaria yang baik itu membersihkan luka-luka orang itu dan membawanya ke kota di atas keledainya. Kemudian ia bahkan membayar biaya penginapan dan perawatan yang diperlukan. Imam dan orang Lewi tidak menolong, tetapi orang Samaria yang baik hati itu menolongnya. Nah, merespon cerita kakak tadi, kamu tahu tidak berang-berang? Semua orang menganggap berang-berang adalah makhluk yang sibuk, karena berang-berang suka bergerak ke sana kemari. Apakah mereka adalah binatang yang tidak bisa diam? Mereka tidak bisa diam karena sepanjang hari sibuk bekerja keras dan menolong sesamanya menjatuhkan pohon, membuat bendungan, dan meratakan lumpur dengan ekor mereka agar bendungannya keras. Mereka selalu dengan gembira menolong temannya setiap hari. Maukah kamu menjadi orang yang suka menolong seperti berang-berang? Di saat seseorang membutuhkan pertolonganmu, kamu juga bisa menjadi seperti orang Samaria yang baik hati tadi. Kamu dapat memilih untuk menolong orang tersebut daripada tetap bermain dan bersenang-senang. Adik-adik, Tuhan menyediakan begitu banyak penolong untuk kita. Tahukah kamu siapakah itu? Siapakah penolongmu di rumah? Di rumah kamu ada mama, papa, kakak, adik, oma, opa, dan yang lainnya. Siapakah penolongmu di sekolah? Di sekolah kamu ada ibu dan bapak guru, kepala sekolah, kakak kelas, dan yang lainnya. Siapakah penolongmu di gereja? Di gereja kamu ada kakak-kakak gembala, teman-teman, dan yang lainnya. Siapakah penolongmu di jalan raya? Di jalan raya ada pak polisi, tukang sapu jalan, dan yang lainnya. Kamu punya banyak sekali penolong, bukan? Ada penolong di pasar, penolong di supermarket, penolong di mall, dan lain-lain. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan untuk semua penolong itu. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penolong-penolong yang Tuhan sediakan bagiku. Tolonglah aku agar aku juga bisa menjadi penolong bagi orang lain. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Amin. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Mazmur 103 ayat 3. Ya, yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya, amin. Mazmur pasal 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan menghafal ayat. Dikatakan Mazmur
pasal 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin, puji Tuhan. Jika temanku jatuh, ku tolong dia. Jika dia terjatuh, ku menolongnya. Menolong satu sama lain, ku kan menolong sekuat tenaga. Teman tak saling tengkar, tapi saling tolong. Berbuat baik dan benar dengan bantuanmu. Menolong satu sama lain, mari menolong sekuat tenaga. Jika temanku jatuh, ku tolong dia. Jika dia terjatuh, ku menolongnya. Menolong satu sama lain, bukan menolong sekuat tenaga.